Dari awal saya emang pengen nutupin muka saya aja sih karena malu gitu. Jadi emang menutupi ketampanan gitu. Saya itu yang nyelek, nendang orang, dipukul polisi. Iya. Banyak. Itu gimana? Wah itu yang naik banyak banget mas, saya udah nggak tahu ya mungkin kepala emosi atau apa. Itu saya cukup banyak ya orang yang saya tendangin. Halo K-Lovers, jumpa lagi di Kapan Lagi Talk bersama gua Fikri Alfi Rosadi dan di samping gua udah ada Dongker. Halo Mas. Halo Fikri. Apa kabar? Kawan-kawan. Gimana kabar hari ini? Saya kaki sakit mas, gak tahu kenapa bangun tidur sakit. Terus ya itu membuat saya menderita dan overthinking gitu. Tapi masih bisa jalan kan? Bisa jalan, cuman itu kenapa? Aman ya? Takut asam urat dia mas. Alhamdulillah. Kalau saya alhamdulillah sehat alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Tapi Zikri kemana nih? Nggak Dia ikut kesini. sedang persiapan untuk ini mas, menikah. Oh mau menikah dia? Mau menikah di dalam waktu dekat lah. Terus akhirnya dia nggak bisa ikut untuk kegiatan 1 minggu ini. Terima kasih Dongker udah mau mampir ke sini. Alhamdulillah. Makasih juga mas. Iya. Terima kasih. Iya. Dongker juga baru ngerilis album I Don't Know I Dongker. Ya, Bareng Jason Jason Ranti. Ranti. Betul. Coba jelasin dong albumnya. Kalau rilisnya tuh tanggal 22 Agustus nanti. Totalnya ntar ada 9 lagu. 9 lagu. 9 lagu dan ini kali pertama sih kami bikin karya yang kolaboratifnya cukup total gitu. Saya biasanya kan cuma featuring, sedangkan kalau ini kami beneran bikin semuanya bersama gitu dengan Mas Jason Ranti. Terus kebetulan kami bisa sama idola kami sendiri gitu. Maksudnya Mas Jason kan kami look up-nya ke dia ya buat bikin lagu, bikin lirik atau mungkin di awal-awal kami kuliah karya-karya Mas Jason juga menginspirasi lah karena banyak didengar di generasi kami di medio tahun 2017-an gitu. Terus sisanya selebihnya Mas JJ dan kami nyebutnya kecelakaan artis. Iya. Betul. Iya, karena banyak ketidaksengajaan Mas, karena kami nggak yang tipe brainstorming terus harus kita harus bikin ini nggak yang kayak nggak tipe yang kayak gitu. Jadi cukup mengalir sih. Udah 2 lagu kan dirilis ya? Betul. Yang terakhir Bosan. Betul. Ya. Nah, itu awalnya gimana sampai akhirnya kalian oke lah bikin project bareng Jason Ranti. Gue pikir bareng JJ itu karena di lagu kalian yang merusak kesenangan menyebut nama beliau, makanya boleh kali ada ide buat bikin karya bareng dia gitu. Tapi salah satu triggernya emang lagu itu sih Mas. Iya. Ya cuma yang ngasih kami jalan dan kesempatan tuh teman-teman dari Seraya Live. Mereka tuh promotor lah di Bandung. Oh yang tahu-tahu festival. Yang tahu-tahu festival ya. Jadi terima kasih buat teman-teman Seraya, namanya Gayat, Intan dan kawan-kawan. Karena waktu mereka ngajak Dongker buat tampil di Tahu-Tahu Fest kedua kalinya di tahun ini, dia tuh ngasih mungkin ngasih kesempatan buat ayo aku bikinin kolaborasi gitu lah. Terus dia ngasih kebebasan buat kami milihnya bebas siapa aja. Terus akhirnya kami minta tolong buat kalau bisa dikenalkan ke Jason Ranti atau Mas JJ. Ternyata Mas JJ berkenan. Cuma fun fact-nya Mas JJ tuh mau bukan karena lagu kami bagus atau dia suka lagu kami sih. Oh ya? Bahkan dia nggak tahu lagu kami Mas waktu datang. Oh gitu? Iya. Dia cuma mau karena kami anak seni rupa dan katanya yang ngecat kan saya kan kebetulan. Jadi saya ngecat istrinya Mas JJ Mbak Olin. Jadi karena kami anak seni rupa dan saya ngecatnya alhamdulillah sopan Mas. Ya, terus, Karena itu ya? Karena itu doang sih. Ya. Terus waktu ketemu nggak gitaran nggak apa, cuma ngobrol aja di rumahnya. Lukis. Ngelihat dia melukis. Studionya emang penuh lukisannya dia sih. Tapi Terus di gitar juga dia. Tapi kalau untuk albumnya udah berapa? Udah rampung kah atau tinggal dirilis atau udah Rampung sih, tinggal menunggu rilis dan promo-promonya sambil ada 2 video yang akan kami take untuk video klip dan live session. Oke, gimana kerja bareng Jason Ranti? Karena kata orang-orang ini Mas, ada Mas JJ kan jadi kehidupannya ada 2 fase gitu. Karena sebelum kenal kami itu Mas JJ mungkin terkenal dengan keliarannya lah. Dan sekarang tuh jadi cenderung lebih tenang sih. Dan kami kenalnya Mas JJ versi tenangnya kan. Versi tenangnya yang kalau kata dia mah dulu dia kalau ngejawab orang tuh yang langsung reaksioner gitu kan. Kalau sekarang dia mikir dulu, kata beliau gitu, dan kami merasakan di fase tenangnya jadi sangat nyaman sih. Sisanya karena kebetulan preferensi dan lingkungan kami mirip, yaitu di seni rupa, jadi banyak hal-hal yang nyambung secara tidak sengaja. Berapa lama kalian mengerjakan album ini?
bareng JJ? Dari Oktober. Dari Oktober. Oktober 2023. Ada nggak lagu-lagu yang paling sulit gitu atau? Gak ada sih paling sulit. Paling sulit cuma jarak dan waktu aja mas. Karena dia di Jakarta, kami di Bandung kan, jadi harus menyempatkan ke sana. Berarti berapa hari di studio itu? Seminggu lah. Kalau waktu rekaman seminggu sih. Full seminggu. Full di Bandung tapi itu. Oh di Bandung. Kalau jammingnya seringnya di Jakarta. Ya. Sama Mas JJ cocoknya sama Mas Arno karena sama-sama suka Mas, kapan dia ngomong mas? suka merokok. Kan dari Bandung. Oh iya benar juga Kang Arno. Kang Arno. Suka merokok, sama-sama suka merokok. Tapi kalau bagi saya dia udah sober aja masih gila sih. Apalagi zaman itu, Iya. saya gila dalam proses pemikiran dan penciptaan karya, jadi cukup unik. Coba Hari ini aja unik gitu dalam penemuan karyanya, apalagi dulu mungkin ya saya nggak ngalamin. Coba ceritanya mesin tik itu, no? Oh iya, jadi ada jamming, maksudnya kan sering jamming ke rumah di Jakarta. Kalau kami lagi ke Jakarta, jadi mah melipir lah. Gitu. Terus kan pasti ada instrumen di rumahnya. Ya udah, dia selalu nodong gitu. Oh, kita coba chord ini main jamming gitu yang jarang kami lakukan. Tiba-tiba itu bagus tuh. Bentar, kamu ambil mesin tik. Gitu. Main terus. Itu tulis, coret, tulis. Kayak seniman kapan gitu. Mesin tiknya buat apa? Tulis Buat sendiri. tulis sendiri. Iya. Tapi mesin tiknya mesin tik udah digital gitu mas, bukan yang bukan yang analog itu. Bukan yang analog ya. Tapi unik aja buat kami karena kayak apa ya, kayak di film-film gitu. Kayak di film-film. Iya. Pertemuan kalian dengan JJ gimana pertama kali melihat? Kalau pertama kali itu malah waktu itu, no, 2023 kan kami bikin showcase di Good School kan. Mas JJ datang tapi dia belum kenal kami. Terus kami kan dagang pecel. Dia beli pecel kami sih. Beli gitu. Tapi begitu kerja bareng gimana? Kalau kerja bareng, Starstruck sih sebenarnya. saya betul. Sama mah soal takut dia kan orangnya bukan arogan sih, Pilih-pilih. reaktif lah Iya, ya. iya. Takutnya, Mukanya kok begini? nah, kayak gitu, kayak malu saya. Malu saya. Kok begitu ya? Ternyata baik banget. Terusnya dia ada tahu kadar bercanda, kadar serius, kadar bad moodnya ada Iya. juga gitu. Tapi dia disiplin banget mas. Disiplin. Mungkin bisa dibilang kalau dongker secara keseluruhan sama Mas JJ lebih disiplinan. Mas JJ mungkin karena ada Toyeng juga sih. Toyeng tuh ini ya, roadman-nya. Oh, oke. Tapi dia berubah banget tuh setelah dia berhenti alkohol ini. Iya. Sih perubahannya. Kata-kata orang gitu. Kami nggak bisa nilai soalnya kami sebelumnya nggak kenal sih. Mungkin perubahan terbesarnya tuh di sifat dasarnya ya, maksudnya di publik akhirnya dia jadi lebih chill gitu. Tapi kalau proses pengkaryaan sih kayaknya masih gila deh. Kalau dalam proses dia bikin musik atau mengkonsumsi sesuatu yang di luar kebiasaan dia gitu, ya salah satunya musik dan bacaan lainnya gila sih. Termasuk di album ini kalian garap liriknya semua bareng. Bareng Mas JJ. Proper lah gitu. Betul. Sama waktu rekaman tuh kelihatan gilanya juga karena ini mas apa? Kami kan kalau rekaman tuh nggak pernah maksa waktu ya, kalau capek berhenti. Iya. Nah, kalau sama Mas JJ tuh pernah tuh di perekaman hari pertama atau kedua ya waktu itu. Mulai kan jam 4 sore beres jam 4 pagi. Jam 4 pagi kan dia tidur rumahku kan. Sampai rumah masih ngajak bikin lagu lagi mas. Tidurnya jam 6 aja. Dan jadi satu Jadi satu lagu sih. Iya. Judulnya Selamat Tidur. Selamat tidur. Jadi di otaknya begitu. Itu pertama kali kami yang kayak aku ngerasa kayak wah kerja keras banget nih bikin musik kayak gitu tuh. Iya, karena Bung JJ juga bilang kalau mau berkarya jangan makan dulu. Oh gitu. Menghambat. Malah menghambat. Jadi dia nggak makan sih mungkin itu Maksudnya lapar terus menghambat tuh menghambat kreativitas. Iya, Mas. menghambat kreativitas. Mempengaruhi lah ya kalau kenyang gitu ya. Iya. Gitu. Tapi ngopi sekarang. Tapi kalau di album ini kalian mau ngebahas apa aja nih? Kalau secara spesifik nggak ada. Niatnya nggak ada yang gagasannya nggak ada yang apa yang harus dibahas sih. Dia emang ngalir kayak selamat tidur ya ngomongin muka DLP lagi tidur begini mungkinnya Mas JJ lagi lihat ganteng banget nih. Terus yang salah display itu jamming mungkin karena di otak Mas JJ kami anak seni rupa jadi dia apa sih istilahnya kalau ngomong-ngomong tuh Apa tuh? Asal ceplos. Asal ceplos. seceplos ada jam gitu Teriak apa? Yelling. ya yelling gitu. Kita main gitar Dia teriak tiba-tiba. Jim
oh ya lanjut. Nah gitu-gitu. Tadi nyebut satu nama kan mas, yang cukup populer di seni rupa, namanya Pak Jim Supangkat. Iya. Terus kebetulan setelah lagu itu rilis, keluarga Pak Jim tuh ini cukup senang lah dengan adanya lagu itu, karena intensinya emang kami bikin lagu itu kan karena apresiasi ke beliau kan. Ternyata beliau mau bikin podcast mas, namanya adalah podcast tentang seni rupa. Terus si lagu itu jadi ininya apa jadi bumpernya. Dan kami belum pernah kenal Pak Jim kan, cuma tahu dari buku sejarah, buku apa, dan mungkin ketemu di acara-acara kampus waktu itu. Akhirnya bisa ketemu karena lagu ini di minggu depan baru janjian kami sama dia. Tapi kenapa dua lagu itu yang dirilis Salah Display sama Kau Bosan atau Bosan itu? Aku bosan. Aku Bosan. Kenapa dua lagu itu yang dipilih? Kalau yang Salah Display itu karena Mas JJ, awalnya kebanyakan dia dari Mas JJ sih, mau yang dirilis yang mana yang mana. Dia ngelempar karena emang paling catchy sih, paling mudah diingat, dan masih kedongkerannya itu masih kerasa karena musiknya cepat kan. Itu yang pertama. Terus ternyata alhamdulillah menurutku cukup efektif lah buat si Salah Display jadi single pertama. Terus yang kedua Aku Bosan, biar gantian, yang sebelumnya kan Mas JJ yang nyanyi, kalau Aku Bosan Arno yang nyanyi, sama lagunya kontras mas. Lebih slow. Lebih slow, slownya slow banget. Iya. Itu Dan- biasa bikinnya di rumah dia, jamming. Dan video musiknya juga udah keluar nih dua-duanya. Udah. Apakah semua lagu yang ada di album ini ada video musiknya? Belum tahu ya, no? Belum tahu sih. Belum kepikiran, Iya, belum ya? kepikiran. Karena emang ada beberapa, kan total 9 track ya. Jadi yang emang digarap secara musikalitas yang emang nyaman tuh Iya. kayaknya cuma 5 track atau 4 track gitu. Sisanya waktu tuh di studio. impulsif gitu. Kayak ada Mas JJ nge-track judulnya apa? Sabda Gitar. Ini apa? Kabur dari rumah nggak sih? Kalau Sabda Sabda, di rumah ya? Bukan Sabda Gitar yang dia main direkam terus tuh main gitar. Oh, jamming. Wah lama itu durasi berapa? 10 menit. 10 menit. Kalau di Satu album one take tuh. kan kita ganti jadi konservasi, Nah, ya, jadi konservasi konservasi. namanya. Itu terus isi vokalnya juga dengan one take dan tanpa ada landasan yang apa ngomongin apa gitu nggak ada. Jadi kayak kalau itu dibikin EP agak Sulit, PR juga nge-translate-nya gitu kan. Betul. Jadi kayak nggak semua mungkin kalau yang lagu Heroes-nya ada 5 bisa jadi bikin. kenapa cuma 9 lagu kan? Padahal di album sebelumnya di Cerius Netis itu ada 17 track. Betul Nah, sekali. sekarang kenapa lebih sedikit nih? Niatnya aja cuma bikin single mas tadi. Ini aja cuma Oh, yang satu lagu. awalnya yang dari Salah Display itu? Iya, nggak ada siapapun. Ya itu cuma bikin satu track lah sama JJ yuk buat dipakai manggung di tahu-tahu. Iya. Kami kan kebayangnya emang yang gak ribet tuh kami punya setlist, Mas JJ punya setlist ya ada satu track lagu bareng. Pengennya Iya. kan gitu Iya. ya. Ternyata Mas JJ ekspektasinya tinggi. Jadi kita harus manggung dengan lagu kita, jangan lagu kita masing-masing. Dia nggak mau. Iya benar. Oh ya udah oke. Kalau buat kami kesempatan emas ini mas soalnya pertama kali kan, terus Iya. langsung sama Mas JJ gitu. Iya. Iya. Berarti full album kolaborasi pertama juga kan? Pertama ini. Jadi pengen ditotalin sekalian aja. Soalnya Jomplang Empat dari 17 track ke 9 track. Tadinya 8, ini nambah lagi 1. Iya, betul. Bisa jadi nambah lagi sih ntar mas, jadi 17. Pas tur kan mau tur juga kan? Iya. Sebenarnya seminggu bareng Mas JJ tuh. Siapa tahu bisa jadi ada lagu baru lagi tuh mas. Kemungkinan sih Iya. ada sih. Soalnya Mas JJ tuh tipe yang ngalir gitu kan, mungkin karena emang musisi folk ya. Jadi dia setiap pegang gitar tuh mau bikin. Kemarin aja kami nongkrong di Warjoks, dia bikin satu lagu. Gitu. Hah? Warjoks Bekasi. Iya. Warjoks Bekasi. Itu dia bikin satu lagu. Tipe yang gitulah. Kalau kami bukan tipe yang jamming gitu sih, jadi apa ya? Ada kebiasaan baru lah karena dia akhirnya bikin lagu beres terus dilempar ke kami sempurnakan gitu istilahnya mungkin ya. Terus jadi lumayan cepat sih bikinnya. Cuma 9 lagu menurut kami udah melebihi ekspektasi kami di awal ya. Tapi kalau secara workshopnya itu kan bareng JJ. Kalau kalian sendiri gimana Dongker nih dalam proses kreatif pembuatan lagu? Di apapun atau di album ini. Di apapun. Apapun kebanyakan lempar-lemparan sih. Di studio gitu Guyup jamming. maya mas. Kayak mas Guyup kami maya. berguyup di dunia maya. Saya kalau ketemu lebih sering ngomongin hal lain mas. Oh gitu. Ngomongin cinta, keluarga, Keluarga cinta ya. Iya. itu. Kayak gitu sih. Jadi Lempar-lemparan sih. sama di studio lah kalau ada dapat. Maksudnya biasanya DLP yang nyempurnain tuh strukturnya. Sama bikin drum MIDI terus ya latihan di studio. Tapi belum paten. Belum. Nah dari tadi kan kalian ngomongin
seni rupa dan seni rupa. Kalian kan dari seni rupa ITB ya. ITB. Band ini juga terbentuk dari kampus ITB. Betul. Siapa yang awalnya ngajakin ngeband, bikin dongker? Dari Arno atau dari Delpi? Kayak barengan ya karena kita tinggal bareng sih. Bukan tinggal bareng, jadi aku ada kosan sama basisku yang dulu, mas basisnya kan udah keluar namanya Bilal. Aku sama Bilal tinggal di kosan itu, terus Arno sering main. Terus waktu itu diajak cutting apa kakak tingkat senior buat ditantang gitu loh, buat ayo ngeband, angkatan kamu harus ada wakilnya. Akhirnya mau nggak mau kami waktu itu soalnya ngajaknya kan ya ngajak senioritas gitu lah, kayak istilahnya ospek ya. Jadi menegangkan gitu. Ya terus akhirnya ya udah ngebandnya ya sama Arno, Bilal itu. Zikri belum, Zikri masuk tuh 2000 berapa ya? Iya, 17, 18, 19. enggak 17. Soalnya Zikri belum pernah ngeband, mas, pertama kali ngeband sama Dongker. Terus Pertama pertama kali megang alat juga sama Dongker. Dia sebelum nggak bisa ngedrum. Dulu awalnya aku yang ngajak dia bikin main berdua aja. Iya. Karena dia suka main beatbox, mas. Saya bilang, kamu mau gak ngajak drum? Gitu. Saya main bass, jadi kayak Royal Blood kalau di band luar tuh. Ternyata dia gak bisa sih main drum waktu itu. Gak bisa, kacau dulu, mas. Hari ini. Tapi akhirnya sampai membentuk dongker dan genre kalian ini apa sih dibilangnya? Punk rock atau punk atau apa sih? Punk rock juga bisa. Punk. Iya. Kalau spesifiknya dulu mah nyarinya 70s punk sih. Tapi makin kesini kan udah makin banyak yang dicampurin. Ya. Jadi disebutnya punk aja mungkin. Ini kalian dengerin apa gitu influence-nya sampai akhirnya jadi nih musik seperti dongker kayak gini? Kalau yang hari ini udah banyak ya. Cuma Jadi yang awal-awal sebelumnya awal-awalnya. awal-awal mah standarnya kayak Ramones. Terus teman-teman ya lingkungannya yang setipe sama Ramones tahun itu Undertones. Terus Protex. Kalau lebih lama lagi mungkin The Clash. Ya kayak gitu-gitu aja, mas. Kayak sama juga sama Arno. Apa? Kalau Delphi kan kayak teman gitu. Iya kurang lebih sama. Cuman waktu itu waktu awal sama Dongker itu karena kami band cover. Nah, covernya kita indie pop, mas. Indie pop. Jadi kayak ada Smith Western. Gitu ya? Terus surf punk, surfers. Terus saya lebih suka yang kayak gitu sebenarnya, yang simple raw gitu. Pada akhirnya kan banyak yang influence juga ya, band-band lebih serius ya, akhirnya kita mencari band yang emang punya akar punk tapi mainnya rapi gitu, kayak gitu-gitu. Jadinya jadi Cirewis Necis gitu. Kalau yang EP 1 EP 2 mah wah itu gesrek, mas. Kenapa? Karena emang Yang domba di atas puing bukan sih? iya 70s punk banget gitu emang. Ya dia apa ya Dark Talks, ada nama bandnya di Amerika tuh Dark Talks tuh emang Temponya kencang, Ngebut lagunya ya, ngebut. singkat. dia gitarnya satu padahal kami gitarnya dua tapi chordnya sama gitu. Dan emang ya udah emang energinya di situ dan ke situ aja sih arahnya punk. Mainnya gitu aja, mas. Don't stroke, terus semenit beres. Dan nggak tahu kenapa pas mau bikin album Mau coba ada di luar mencoba hal kebiasaan. baru tapi dengan campur sari akar-akar roots dari tiap part musiknya atau part progresi chordnya itu dicampurin jadi satu warna apapun, jadinya campur sari naik gitu. Lebih diterima ternyata. Tapi si lagu yang dulu yang EP 1 EP 2 emang udah dinyanyikan tapi di kalangan cuman ya Kampus. Bandung aja gitu. Oh, Bandung, lokal lah, lokal. Iya. Dan pas ada satu track single Bertaruh Pada Apinya gitu yang bawahnya ikut naik. Oh, dari situ. Di situ rezeki suara Mas Di ya. Tadinya vokalisnya saya doang, Mas. Iya. Oh, enggak dua Ada nih. berdua saya vokal. Doi pengen nyanyi. Kayak nyobain di Bentar Pada Api. Tapi ditentuin gak sih kalau misalnya kalian buat lagu, ini lagu buat Delphi dan ini lagu buat Dicoba aja, mas, yang cocok yang mana. Kalau suara-suara dia main suara rendah, saya sarankan jangan. Iya, nggak bisa nyanyi saya Dia, sebenarnya, mas. dia yang teriak-teriak, masih aman. Kalau rendah-rendah jangan deh. Ada faktor apa? Penghujatan nanti. Jangan. Nah, sampai akhirnya kalian seriuskan buat ngeband aja nih, bikin dongker nih, akhirnya dibikin serius sampai akhirnya kalian buat album dan sampai sekarang. Apa yang men-trigger Pandemi, kalian? Mas, pandemi. Iya, pandemi. Pandemi. Waktu Bertaruh Pada Api nggak sih awalnya kalau rilis single itu nggak berhasil mau bubar, mas. Oh gitu. Tapi ternyata ini ada rezekinya ya, akhirnya diterusin sampai album. Dari situ ya. Iya. Soalnya kalau bikin album
gak ada rezekinya, bukan gak ada rezekinya. Di waktu momen itu aku anak-anak kan udah pada kerja kan. Iya. Terus kalau mau bikin album kan pasti ngeluarin uang lagi. Itu lagi sulit itu uangnya mas. Ternyata waktu bertaruh pada api ngedatengin rezeki, uangnya bisa dialokasikan untuk bikin album. Oh, dari situ. Iya. Cuman itu juga niat lelucon aja sih mas, kayak yang nggak di ultimatum kayak, ayo gitu. Iya, betul, Orang betul, semuanya sibuk mengalir. masing-masing. Karena kerja ya. Kerja, Iya. ada yang pacaran, Pacaran. gitu-gitu. Jadi udah rezeki aja sih. Nah, kemunculan kalian kan sempet jadi perbincangan nih mulai dari Arnold, dari Jadi gini. Arnold penampilan lu kan selalu pakai topeng tuh. Itu emang dari awal udah lu apa? Konsepin kayak gitu. Enggak sih mas, emang dari awal saya emang pengen nutupin muka saya aja sih karena malu gitu. Jadi emang menutupi ketampanan gitu. Saya malu karena Nggak pede saya ya? tampan, bukan saya jelek. Ya emang malu aja waktu itu. Jadi Dongker kan emang muncul di apa ya, akar grassroots mungkin ya istilahnya, terus aktif di beberapa Komunitas. ya semangat community dan perjuangan. Ya ada satu momen kami main bersama band-band yang suaranya ganas gitu, yang band-band punk. Dan itu sebuah festival kampung kota juga namanya, ya festival kampung kota waktu itu di Taman Sari, Melawan. Ya udah saya gak punya atribut punk, saya pengennya pakai kupluk maling aja. Ada kupluk brand ternama juga lah, brand legend, outdoor gitu, saya pakai aja ada di rumah, karena saya hobi naik gunung kan. Udah gitu. Nah habis itu kan itu kepotong pandemi, itu era sebelum pandemi. Pas kepotong pandemi 2 tahun kemudian, Dongker tiba-tiba diajak manggung di Jakarta pertama Jaktim. kali Jaktim. Ah serius ada yang mau ngajak main? Nama Afat, kan kami tahu Afat, keren Afat. Blitz. Ada Blitz, Ben HC, wah band kawan-kawan lah yang. Terus saya main tampil gaya dong, bikin balaklava itu. Kebetulan kawan kami ada yang suka bikin Rajutan. Di situ aja, habis itu ya dibikin terus aja identitasnya yang sedikit lebih beda lebih baik kalau kata Bapak Haji. Benar. Iya gitu, sedikit lebih beda ya dibeda-bedain aja mas. Tapi tanpa ada referensi tertentu, saya nggak melihat referensi, beneran saya pakai imajinasi saya bikin kayak tanduk domba, bikin spike gitu, lucu-lucuan. Dan sebenarnya emang ngeribetin saya sendiri sih. Orang lain mah kan nggak mikirin itu ya. Kayak saya harus nyuci, kalau nggak jerawat. Udah bau, panas keringet gitu. Iya, sekali manggung 2 kali udah bau, bau naga udah. Terus kan makanya saya bikin banyak ya, ganti-ganti. Jadi yang ini kotor cuci ganti. Nggak ada spesifik kalau manggung harus pakai ini, lagu ini enggak. Kebetulan aja bau baham mas, istilahnya kalau bahasa Sunda bau baham. Baham tuh ini lambung. Terus sekarang udah ada berapa? Banyak mas, sudah 20 lah, 20 lebih. Bahkan yang cacat-cacat juga ada tuh. Dan saya ada belakang kesayangan saya tuh dibikinin sama Ican Harem. Siapa tuh? Ican Harem tuh seniman dari Bali dia. Dia rework gitu mas, jadi kaos yang udah nggak kepake dijahit lagi sama dia. Udah ulang. Dan nama brandnya tuh Future Laundry. Future Laundry itu dia remake dan dia spesifik bikinin balaklava buat saya tampil di Bay Beach waktu itu di Singapura. Dan itu hilang aja, dicuri itu balaklava terbaik tapi dicuri. Soalnya itu bahannya dari kaos, jadi bisa dicuci gitu. Sama ergonomis, tali dan lain-lainnya tuh bagus desainnya. Jadi kayak mas cuci pakaian dalam kan langsung kering gitu. Nah, kalau rajut kan susah, nggak bisa dikucek mas. Cuma didiemin aja, curhat soalnya. Terus kayak gitu juga penonton kalian sampai ikut-ikutan pakai tuh. Nah itu saya juga bingung dan saya nggak pernah ngejual mas. Jadi nggak pernah saya jual dan akhirnya ada beberapa orang mungkin jadi vendor-vendoran. Balaklava Dongker ya, jadi ya buat mereka lah mungkin rezekinya. Jadi custom ke mereka. Gitu. Jadi itu gara-gara apa ya nggak tahu sih. Nggak tahu sih, natural organik. Gara-gara apa dia pengen pakai begituan. Terus ada lagi yang mau bikinin gitu. Jadi ya sama. Ada sempet yang dia bikinnya sama persis. Oh gitu. Ada yang Sama saya kaget. kualitasnya juga bagus ya. Iya, soalnya di tempat yang sama sih. Soalnya teman kawan kami kan, jadi saya nggak apa-apa lah. Lu biar ini ada apa gawean gitu, jadi vendor.
sama persis. Jadi saya kira dicuri punya saya pas di atas panggung itu punya saya ya kamu ambil. Tidak, katanya bukan. Salah sama. Nah, kemunculan kalian juga sering menuai reaksi nih. Jadi pertama karena abang pakai topeng, nah kalian tampil beda. Terus kalian juga langsung jadi omongan karena Saya itu yang Iya. nyalek, nendang orang, dipukul polisi. Iya. Banyak. Itu gimana? Yang mana nih? Menanggapi soal yang rame-rame itu. Pertama yang soal nyalek deh. Lebih nggak ditanggepin sih. Apa ya? Kalau terkait netizen tuh banyak, kami tuh memilih untuk nggak begitu menanggapi kan. Yang penting itu kan internal kami sama saya dengan Iya. yang berkaitan lah. Ya udah, akhirnya kalau netizen mah nggak begitu ditanggepin sih. Ya jujur karena itu gue juga jadi tahu dongker sih. Dongker, iya. Iya. Alhamdulillah. Itu. Tapi berterima kasih kan ke netizen karena akhirnya dari awal kan saya emang nggak pengen kan ya biasa lah mas apa internal keluarga gitulah. Terus gara-gara itu jadi keluarga mengizinkan untuk mundur lebih cepat Iya. untungnya. Akhirnya saya nggak jadi nyalek dan bisa ngeband. Karena saya emang dari dulu emang suka musik kan. Jadi sangat berterima kasih sih dengan hal itu sampai akhirnya kondisi hidup saya sekarang tuh bisa kayak hari ini sama Dongker. Blitar ya. Blitar, Jawa Timur. Jawa Timur. Sampai gara-gara itu juga kalian kan sampai nggak jadi tour ya. Bukan Saat itu ya? nih, bukan tour apa? Manggung. showcase. Showcase. Batal ya. Diundur. Itu kan harusnya awalnya Maret jadi Agustus. Tapi kami yang batalin. Nah, kami sendiri yang batalin. Karena itu saya pertama kali viral mas, jadi masih kaget lah mental. Venue juga ada yang tetap mau gitu. Iya. Tapi jangan deh. Doi lagi makan rumput di rumah. Itu pertama kali soalnya. Ternyata viral gak enak mas. Nah iya. Kalian tuh sebagai band baru tiba-tiba diomongin, dihujat gitu. Masa pang nyalek gitu. Ya gitu. Ya awalnya pasti ini sih Shock. Ya, maksudnya. Kalau saya kan udah tahu di kelakuan dia kan. Cuman akhirnya bagi saya jadi apa ya refleksi diri lah buat. Jangan karena kita punya sisi manusianya adalah gitu pasti orang melihat benar salah mah ada gitu. Makanya mungkin makin banyak orang yang melihat personality kami atau band kami jadinya banyak orang yang bisa nyari atau ngangkat kesalahan. Jadi kayak kalau kita refleksi diri kalau kita emang salah ya aku salah, kalau menurut kita enggak ya udah gitu jalan ini gitu sih. Viralnya kan merokok mas yang merokok. enggak ya. DLP yang enggak. DLP enggak merokok ya? Nggak ngerokok mas. Nggak ngerokok. Nah bukan cuma itu juga kan viralnya, bukan karena nyalek. Terus DLP lagi nih DLP nih yang bikin viral. Sempat nonton, Nah, dipukul polisi juga sempat. dipukul polisi. Nah yang dipukul polisi dulu kan, pukul polisi baru tendang nonton. Nah, dipukul polisi itu November tahun lalu Iya. di Semarang. Iya. High Bloom Hours nama festivalnya. Itu biasa mas, aksi gaya-gayaan aja. Saya kan loncat penonton di lagu. Terus loncat penonton, normal lah waktu balik turun tuh dipukul mas. Tapi sebenarnya dipukulnya tuh nggak kena mas, karena kan jadi momennya tuh polisinya di bawah, saya di penonton di atas. Waktu saya mau turun tuh kelihatan kok udah kayak emosi mukanya. Jadi waktu turun tuh saya udah gini. Waktu dia mukul menghindar gitu lah mas, nggak sampai kena. Tapi sama teman-teman polisinya dia langsung ditarik gitu. Iya. Ini menurut saya mungkin dia kepalang malu ya. Jadi kalau mau mundur malu gitu ya. Dia tetap mau mukulin, tetap maju-maju gitu. Terus saya cuma nahan aja. Waktu saya naik ada opang teriak-teriak kan. Roadman kami opang. Nah terus dia masih narik-narik. Terus ya saya ngeginiin doang sih, nggak sampai pukul-pukulan enggak. Terus waktu naik si Arno bingung soalnya dia nggak ngeliat saya ngapain di bawah. Enggak lihat loh. Itu ngapain? Kalau nanya ngapain kenapa sih gitu. Tapi kalau yang viral itu agak sedikit positif kali ya. Banyak yang banyak yang ngedukung kalian soal itu. Iya karena ya nyerangnya ke institusi kan, Iya. ke kepolisian Indonesia waktu itu. Nah yang terakhir kan nendang penonton tuh. Dapat hujatan lagi. Hujatan lagi. Iya. Sebenarnya saya bukan viral ya, dibahas di media terkait saya nendang penonton tuh 2 kali mas. Oh iya. Yang pertama tuh 2023, waktu itu acara Sound from the Corner. Iya. Goblin mode. Goblin Moon nama acaranya. Itu di Studio Palem Kemang. Iya. Wah itu yang naik banyak banget mas, saya udah nggak tahu ya mungkin kepalang emosi atau apa. Saya cukup banyak ya orang yang saya tendangin. Di YouTube juga ada itu. Di momen itu isunya dibalik, berbeda dengan isu saya tendang yang kedua. Iya. Di momen itu tuh yang dibahas tuh stage invader, jadi di mana akhirnya penonton malah mengganggu keberjalanan pertunjukan. Akhirnya yang dibahas penontonnya. Di momen kedua
saya melakukan hal yang sama dengan intensi yang sama karena menurut saya ada beberapa penonton yang cukup mengganggu lah. Iya. Cukup mengganggu. Tapi saya mungkin ada salahnya, bukan ada salahnya. Saya salah juga sih karena harusnya bisa lebih efisien dengan meminta kru panggung atau kru dongker buat apa ya istilahnya. Lebih mengingatkan ya. Para penontonnya ya. Lebih kondusif gitulah, tapi akhirnya saya tendang. Dan gak cuma di momen itu, tapi saya punya kebiasaan Mas, kalau saya nendang orang terus ikat mukanya, saya pasti minta maaf. Saya cari orangnya. Oh, di saat itu langsung minta maaf? Iya, di saat itu. Cuma kebetulan di hari itu ketemunya besoknya. Jadi hari itu saya cari dia nggak ada, besoknya ketemu Instagramnya. Iya. Terus saya chat minta maaf dan lain-lain. Saya terus udah beres deh. Terus akhirnya jadi temen sih, sering nongkrong di. Saya kan punya kedai kan sama Arno. Iya. Saya itu sering nongkrong di situ. Kebetulan orang Bandung dia. Oh, jadi sering datang juga. ya. Iya. Kalau yang viral pertama mah malah positif mas. Iya, karena statement itu didukung tadi. sama orang-orang, wah bagus mas, tendang, wah. gitu. Kan yang nendang waktu itu juga banyak, ada Nina yang mantannya Johnson tuh. Iya. Tendang. Juga juga nendang di acara yang sama tuh. Acara sama. Terus Wah, pada apresiasi. Terus Gergeng siapa? Akbar juga sempat. Tapi bahasanya si stage invader ini tadi Mas. Penonton yang mengganggu keberjalanan acara lah intinya. Nah, kalau yang di beberapa tahun kemudian kan emang agak beda tuh ya, secara angle, secara semangat. Ini acara kapan, di mana? Mungkin beda. Pasti ya begitu. Tapi lu ngeliatnya gimana sih? Kenapa? Viral terus nih temen lu satu ini. Teman satu. Wow. Saya juga capek bilang Mas. Enggak sih, maksudnya kayak ya udah emang nasibnya gitu. Nasibnya. Cuman ya kalau masalah karena saya tahu kebenarannya gitu dan karena satu pemikiran karena udah tahu latar belakangnya segala macem, jadi sebenarnya itu normal aja bagi saya. Kayak dia nyala itu udah bagi saya normal gitu. Kayak dia nendang karena emang doi di hardcore punk kan dia punya label hardcore punk, dia tumbuh di HC punk, jadi itu lebih ekstrim malah, apalagi yang masanya tuh yang belum terdidik gitu. Di HC Punk tuh masa yang belum terdidik lebih gila lagi mas. Bukan belum terdidik lah, masih bersemangat lah. Masih semangat ya. Yang semangatnya menggebu-gebu. Yang sangat bersemangat itu lebih hancur lagi. Cara menikmatinya tuh lebih ekstrim sih. Lebih ekstrim dan kadang akan ada yang berantem gara-gara ketendang berdarah gitu. Nah bagi saya itu tadi karena dia juga ada di situ dan merasa ini penonton udah kelewatan, ya ada reaksi yang seperti itu. Karena mungkin juga di Indonesia mah unik-unik gitu penontonnya. Unik mas, saya mah apresiasi deh buat kawan-kawan ini penonton yang menikmati musik apapun ya jenisnya, punk, reggae apalagi metal ya unik-unik lah. Yang saya viral dan terakhir itu juga momennya kalau di lapangan mah hitungannya detik kan mas, jadi kayak nggak ada nggak ada apa-apa, nggak ada intro gitu, dan pasti kan orang nangkep, jahat no. Udah gitu doang. Acara berjalan lancar dan lain-lain. Gitu. Dan ramainya beberapa bulan setelahnya itu kan acara September tanggal 28. Terus viralnya Januari. Tapi jadi pertanyaan gue mungkin jadi pertanyaan terakhir juga ya. Yang gue bingung tuh di kolom komentar dongker masih aja yang mempertanyakan emang dongker punk. Nah kalian gimana tuh sampai menanggapinya? Itu sampai kapan pun sih. Kayak sampai kapan pun itu mah. Cuman kalau aku menanggapinya bagi aku pribadi ya hanya dibaca aja sih, karena emang agak sulit memperdebatkan hal tersebut gitu. Mungkin kawan-kawan yang sejaman sama kami dan tahu latar belakang kami mah bisa menyebut bisa mikir hal lainnya, bisa malah support tentang attitude dan semangat gitu. Cuman kan mungkin beda hal sama yang nggak kenal gitu. Di situ aja sih. Karena ya udah pasti itu muncul gitu. Sampai sekarang. Ya, emang agak berat sih bawa label punk. Agak gimana ya? Soalnya si punk ini kan bukan institusi besar dan tidak perlu didefinisikan secara konkret kan. Bukan yang kayak ada pakem KBBI-nya punk adalah atau di kamus-kamus mana punk adalah. Artinya itu ya. Iya kan akhirnya semua orang punya mengamini hal itu masing-masing lah. Dan emang nggak perlu diinstitusikan juga. Jadi kalau ada perdebatan emang harusnya diperdebatkan sih, ya udah nggak masalah. Lagian kan debatnya kan debat pemikiran kan, bukan hal yang merugikan buat kami lah. Bukan debat yang pukul-pukulan. Kalau pukul-pukulan kayaknya itu makin repot sih. Itu harus dihentikan. Kalau itu harus dihentikan sih. Kalau sebatas pemikiran emang harus dibebaskan dan harus direspon sebaik mungkin aja. Tapi kok kalian lihat komentar itu kesal gak?
Awal kalau waktu yang aku bilang pertama kali viral di nyalek tuh kesel Mas. Karena belum pernah viral kan. Sekali lagi karena belum pernah, sekarang udah berpengalaman sih. Ada pengalaman lah untuk akhirnya menanggapi di dalam hati itu cara menaruhnya tuh gimana. Ya responnya tetap waras aja Mas. Waras betul. Karena saya kebetulan juga yang ngurus media sosial gitu. Terus yang megang sosmed. sekarang kekasih saya tuh yang megang TikTok. Sebutin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Nah dia karena baru mungkin masih reaktif, dia balas-balas gitu. Jangan. Betul. Karena masih ada sampai hari ini pasti yang kayak gitu. Saya balesin sampai dulu nyari perdebatannya, jangan malah makin gila. Ya gila, kitanya yang gila nanti Mas bener. Kaminya yang gila nanti. Ya, semoga aja di album baru kalian ini yang bakalan dirilis viral juga ya. Viral baik, viral baik ya. Karena emang niatnya kami hadir ada di sini bareng-bareng kawan-kawan juga emang tujuannya ngomongin musik sih, bukan ngomongin idealismenya gitu, tapi musik yang menurut kami enak untuk didengar gitu. Untuk bukan didengar saja ya, tapi untuk dirasakan di dalam mimpi. Betul sekali. Tapi bakal dirilis ini ya satu-satu gitu ya? Oh enggak sih. Nanti album langsung tanggal 22 itu. Terus menyusul ya rilisan fisiknya itu Mas, vinil, kaset sama CD. Oh, kasetnya ada? Kasetnya dong. Kaset yang bikin Arno. Iya, nanti gue beli dong. Siap. Soalnya ini gua. Selamat. Apa? Beli pertama ini. Masih beli kaset. Oke, mantap. Koleksi kaset. Sama. Tapi kaset album mahal-mahal tau dijualnya. Iya. Sebab enggak ya, karena gorengan mungkin ya. Oh, kalau yang dulu mungkin. Iya, yang dulu. Yang album itu karena emang material. Kalau itu kan karena ini kan ada box set kan. Ada box set. Iya. Gak maksud gue yang kasetnya aja tuh gue lihat di online shop gila harganya. Kalau yang itu Kalau yang jadul ya sih Mas, yang dulu. Nah, udah nggak di repeat lagi kan. Ya kalian masih nyimpen kan? Saya masih banyak orang saya yang bikin itu. Iya, yang bikin. Saya dari kaset 1, 2, episode video saya. Oh gitu. Iya, sama single apa? Diskografi. Masih ada kan atau saya kasih? Oh, terus saya kasih. Masih ada serius yang diskograf tuh. Kayak gitu. Ya, semoga ada rilisan fisiknya lah. Amin. Iya. Amin. Nah, untuk kedepannya kalian mau ngapain lagi nih? Udah bikin buku juga kan? Buku. Itu udah. Kalau yang bareng Mas JJ, kami tur ini Sumatera, Malaysia, Singapura akhir bulan ini, akhir Agustus. Akhir Agustus. Dalam rangka promo album ini. Sisanya nanti paling ada ya pertunjukan spesial lah di Pesta Pora sama di Sinkro. Showcase-nya udah di situ sih, udah keambil. Tapi ya kalau ada kesempatan ya. Kalau ada kesempatan bikin showcase tunggal di manapun misalnya di Jatinangor bikin dong. Iya. Ya sama JJ cuma lihat waktu kan karena kami punya jadwal masing-masing gitu. Jarak juga agak jauh nih, kalian di Bandung. Dia JJ di Tangsel. Jakarta dia sekarang. Oh, Jakarta. Karena dia Jaksel. Di Jaksel dia. Iya, Jaksel. Oke, terima kasih Dongker atas waktunya dan udah mau mampir ke sini. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang mau dengerin lagunya Dongker. Tungguin aja full albumnya. Udah 2 lagu yang dirilis. Judulnya yang pertama apa? Salah Display. Yang kedua itu udah dirilis Aku Bosan. Dengerin lagunya. Kebetulan Dongker juga kalian udah bawa alat musik, gitar. Yoi. Kayaknya nggak afdol nih kalau nggak akustikan di sini. Ayo, Mas. Saya udah nggak kuat. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di kapan lagi talk selanjutnya. Bye.